selengkapnya dalam Selain narasumber yang hadir di studio Menara Kompas, ada Firzi Idris, ada juga Coach Hermansyah, ada Akmal Marhali dan David Nurbianto. Malam ini juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni. Hai Gio, malam. Selamat malam, Mbak Fiska. Gio, terakhir kita ngobrol hampir sepanjang pekan ini yang disiapkan oleh Garuda Australia adalah chant-chantnya bagaimana mendukung semuanya datang ke sana, bahkan hari ini juga memerahkan Sydney Stadium. Tapi dengan hasil ini gimana sih Gio, pasti merasakan ya dari babak awal semangat sekali, lalu ada 1 gol, 2 gol, 3 gol sampai 5 gol kita tertinggal. Ya, mungkin saya tidak akan membahas soal skornya dulu. Saya ingin menyampaikan betapa bangganya saya dengan fans Indonesia. Hari ini mungkin teman-teman di studio sudah nonton tadi, banyak yang supporter Indonesia. Awalnya di wawancara sebelumnya saya bilang 4-5 ribu, ternyata lebih dari 5 ribu. Oh, berapa tadi? Kalau kita lihat tadi kan seluruh stadion merah semua, mungkin bisa sampai 5-10 ribu, saya nggak tahu. Banyak sekali supporter Indonesia itu. Dan saya bangga mereka semua berangkat dari berbagai penjuru dunia ya Mbak. Yang paling jauh ada dari Amerika, ada dari Qatar, ada dari berbagai kota. Mereka nyanyi nonstop 90 menit. Kita sudah kebobolan 2, 3, 4 gol masih nyanyi nonstop untuk Indonesia. Jadi saya sangat bangga. Luar biasa, 90 menit itu nonstop dalam kondisi kita tertinggal. Ya. Oke. Dan perlu dicatat bahwa untuk di Australia ini kita memiliki banyak kendala. Karena kenapa? Kami tidak boleh bawa drum. Tidak boleh bawa banner. Semua menggunakan suara. Tapi 90 menit kita bisa nyanyi nonstop. Mungkin ada yang terdengar di layar kaca juga. Yeah. Kami sangat bangga. Dan ya memang hasilnya kurang memuaskan. Tetapi kami bangga. Dan end of the day kami tetap bangga dengan tim nasional kami. Memang hasilnya belum bisa meraih poin di Sydney. Tapi kami bangga dengan para supporter dan bangga dengan para pemain kami. Jadi tadi Gio sudah jawab pertanyaan saya soal gimana dinamikanya di sana ya, dari menit 1 dari 0 sampai 90 menit ternyata masih tetap bersemangat. Apa yang membuat fans timnas di sana tetap berbangga apapun hasilnya, Gio? Iya, di hari ini banyak sekali orang yang membakar semangat ya. Jadi membakar semangat. Artinya memang ada banyak kejadian yang membuat kami down. Misalnya ketika penalti dari Kevin Dix tidak masuk, kemudian ketika Indonesia akhirnya kebobolan lalu penalti dan akhirnya 2 gol yang sangat cepat itu. Tapi kita bakar semangat mereka. Kita selalu bilang bahwa kita harus optimis, kita harus tetap semangat karena pahlawan kita dulu juga tidak pernah menyerah. Kita selalu bilang kita bakar semangat mereka dan mereka sangat para supporter sangat antusias sehingga ketika sudah ketinggalan 4-0 pun kami tetap nyanyi Indonesia, you ayu kepada para pemain kami, sehingga ya itu kalau kita dengar di layar kaca mungkin terdengar sangat gemuruh yang sangat luar biasa dari supporter di Sydney. Nah itu bagaimana di sana supporter selain tadi menyanyikan lagu-lagu yel-yel, betul juga ada yang nyeletuk di sana teriak Shin Taeyong, ya nggak sih? Ini klarifikasi mumpung Gio ada di sana. Ada hal tersebut yang keluar dan memang saya himbau pada teman-teman untuk tidak menyanyikan chant tersebut. Memang itu spontan sehingga saya menghimbau pada teman-teman akhirnya kemudian untuk stop. Waktu itu akhirnya di stop karena kita harus respect juga terhadap Coach Patrick Clifford. Kita tahu bahwa Coach Patrick sudah berjuang dengan maksimal mungkin. Memang hasil tidak memuaskan, tapi kita tidak boleh memberikan menyalahkan pelatih maupun pemain. Mereka semua sudah menunjukkan peran yang sangat besar di lapangan. Dan kita harus apresiasi itu mereka tanding di Sydney. Dan Gio juga kan memantau dari mulai para pelatih, pemain datang ke Australia, persiapan latihannya. Gio dan kawan-kawan melihat bahwa persiapan dari Kluivert, dari timnas kita sudah maksimal, sudah sebisa mungkin. Ya memang mungkin banyak yang akan beranggapan bahwa persiapan dari Patrick Clifford sangat singkat ya, mungkin hanya 2 hari tim semua berkumpul. Dan ya mungkin itu menjadi salah satu faktor dibalik kenapa chemistry di pertandingan hari ini kurang. Tapi saya yakin dan percaya apa yang sudah ditunjukkan oleh pemain kami sudah menunjukkan bagaimana mereka merupakan pahlawan bangsa ya. Mereka sudah menunjukkan di lapangan mereka betul-betul menunjukkan bagaimana untuk melindungi Garuda di dada. Dan kami sangat bangga dengan perjuangan mereka. Memang bukan hari kami, tapi kita akan semangat untuk terus lanjut di pertandingan selanjutnya di GBK melawan Bahrain. Wes, lanjut ya ke GBK.
dukung Siap. lawan Bahrain nanti. Terima kasih Gio dan terima kasih juga sampaikan salam ke kawan-kawan fans kita di sana yang sudah membuat bangga mendukung timnas. Yang penting kita tuh nggak boleh jadi fans Garuda Karbitan. Kalau menang kita Betul. puji-puji, giliran kalah kita hujat. No. Kita harus tetap dukung meskipun evaluasi catatan juga harus kita berikan. Terima kasih ya Gio. Salam buat kawan-kawan di Terima kasih. Australia. Selamat malam. Dan nggak cuma Gio yang ada di Australia, malam ini juga bergabung Devrio Nandi, kontributor Kompas.com yang hari ini melihat langsung bagaimana timnas Indonesia berlaga di Australia. Hai malam, Mas Nandi. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Nandi yang tadi melihat dari Antara pemain belakang, tengah itu mereka tidak rapat ya artinya. Jadi dimanfaatkan oleh Australia dengan dia kesabarannya, disiplin Ya. pada saat transisi bertahannya, disiplin mereka pada saat menyerangnya mereka terakurasi ke gawang kita. Kita karena mungkin lengah, saking saking ingin menang ya dengan menyerang begitu. Jadi akhirnya kelemahan-kelemahan itu diambil alih oleh Australia. Ternyata tengah kita terutama Choa itu Nathan Choa agak sedikit tidak disiplin di situ. Banyak jadi celah-celah dari situ dimanfaatkan oleh pemain Australia. ya bahkan penalti juga munculnya karena Nathan tadi kan salah. Dan memang gol yang paling cepat itu yang kita sakit itu gol cepat itu 2 gol itu. Ya. Apalagi itu di bawah. Meruntuhkan jadi pemain-pemain kita drop itu. Iya karena under 30 minutes betul ya Firza tadi ya untuk gol cepat itu. Iya dan ini persis hal yang kita takutkan ya sejak Patrick pertama datang kan saya juga sempat nanya ke dia soal game time, minutes play ini apakah penting ya, dan seharusnya itu penting makanya kita tanyakan waktu itu dan ternyata memang benar pemain yang minutes play-nya salah satu yang tersedikit di pertandingan ini bersama Marcelino yang sayangnya juga masih belum bisa build on dari penampilan dia di Piala FA beberapa waktu lalu. Nathan hanya bermain mungkin kurang dari 5 menit kali musim ini, sepanjang musim dia struggling game time karena kita tahu sebenarnya kita punya cover di situ. Tadi kita bicara soal Joey. Joey ada di situ, ada di bench. Dia main reguler kok bersama Lomal sejak pindah di Liga Belgia. Ya. Kemudian Ivar Jenner, oke dia main bersama tim U21-nya Utrecht, tapi kan U21 itu main di kasta kedua Belanda yang berisi pemain-pemain profesional juga dan dia seharusnya bisa menjadi juga jangkar bagi timnas. Ivar dan juga Tom itu udah kenal kerjasama dan sangat baik. Kalau ingin mencoba dinamika baru, kenapa nggak coba Joey? Tapi nanti mungkin juga akan terjadi hal-hal seperti ini, sehingga akan ada backlash lagi. Bagaimana kok Joey, Dean sama-sama kurang pengalaman bermain lagi. Jadi ini kita membicarakan yang what if semuanya ya. Jadi memang situasinya seperti itu, benar seperti kata Coach Herman. Jarak antar lini terlalu jauh, terlalu ada lubang. Dan komunikasi mungkin coach ya antara para pemain bertahan dan kiper untuk gol keempat kelima atau mungkin bisa dihindari ya coach. Kalau mungkin tapi kalau saya bukan komunikasi, kalau komunikasi saya yakin lancar karena sama bahasanya sama semua, koordinasi. Koordinasinya ya. Nah, tadi kalau saya setuju tadi. Saya setuju koordinasi. Jadi koordinasi, komunikasi, Martebas harus lebih keras. Karena faktor utama di gawang itu kiper untuk mengingatkan pemain belakang itu awas jaga ini harus itu lebih keras lagi suaranya karena jangan sampai ke dia duluan. Iya, akhirnya mereka karena mungkin tadi koordinasinya kurang bagus, akhirnya celah-celah itu dimanfaatkan oleh Australia. Dan terlalu mudah dalam one on one marking ya, kotak penalti terhindar. Kita tahu lemah di situ. Kita tahu Sandy adalah back yang sangat bagus. Bersama Yokohama dia juga main regular sekarang, tapi dia sorry itu saya terlalu gampang kehilangan bola tadi, kehilangan man markingnya, terlalu kehilangan man markingnya sehingga lawan kita 2 kali kesempatan mereka nanduk ke gawang itu benar-benar free. Yang pertama dia bisa sampai diving header, yang kedua Jackson Irvine dia bisa lari akselerasi dari belakang lompat dia sampai menggerakkan kepalanya untuk mengarahkan bola dengan seluruh power dan ini yang seharusnya nggak terjadi. Harusnya nggak ada gol ketiga itu yang dari Jackson Irvine. Ya? Iya gol benar itu dia tadi. Oke, kalau dari David? Ya tadi kalau masalahnya di koordinasi kayaknya gue punya ide deh untuk apa nih? Terobosan apa nih? Selain latihan kayaknya kita butuh outing ke puncak. Tapi saya biasanya gitu kan biar bonding. Tapi itu memang itu betul bonding tuh untuk kerjasama. Jadi yang celah-celah yang kurang lemah ketutup. Apakah timnas Indonesia butuh outing atau bahkan retret? Nah, kita tunggu dulu. Masalahnya kalau ke puncak udah digusur. Oh iya, jangan jadi. Kemana Lembang. Jadi kemanakah timnas harus outing atau retret? Kita akan jawab nanti di laga debut perdana Patrick Kluivert. Ini memang kan tidak berjalan mulus ya. Kombinasi strategi Kluivert dan juga naturalisasi belum membuahkan hasil yang diharapkan. Jadi apa dong yang bisa jadi catatan buat laga berikutnya? Kami kembali sesaat lagi. Saya minta maaf yang
Perjalanan baru timnas dimulai. Debut perdana Patrick Kluivert memimpin timnas Indonesia melawan Australia menjadi ajang pembuktian. Mampukah Kluivert membawa skuad Garuda terbang tinggi dan melaju ke Piala Dunia? Selengkapnya dalam